media itu hanya sebagai alat ya mengatasi perubahan yang sedemikian rupa itu, dia akan benar-benar stres gitu loh. Ya, cuman ada yang dapat, ada yang tidak. Ketik Yahoo, google.co.id. Saya nggak tahu Yahoo masih ada atau tidak ya. Oke, nah ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Ternyata ya berapa banyak orang yang kaya raya matinya juga mengenaskan, bunuh diri. Artis-artis ya, Eminem itu kan begitu kan kemarin, kurang terkenal apa Eminem itu? Ya. Apa namanya lagunya, nge-rapnya segala macam, tapi bunuh diri juga gitu ya. Kurt Cobain ya bunuh diri juga, banyak sekali. Whitney Houston ya kan matinya apa namanya overdosis kalau nggak salah ya. Nah ini banyak hal-hal yang kemudian apa namanya menjadi perhatian kita. Memang harta itu bukan segalanya gitu. Makanya kalau sekarang ada yang mengatakan ya harta, tahta, cinta, kuota. Ya. Coba Anda punya uang banyak gitu ya, tapi nggak punya kuota zaman sekarang, ngeluh ya kan, meriang malah ya kan. Nah itu ya kan harta, tahta, cinta, kuota. Makanya kebutuhan pokok sekarang sandang, pangan, papan, casan ya kan. Coba aja Anda nggak pegang HP sehari zaman sekarang ya, stres ya kan. Maka sandang, pangan, papan, casan gitu ya. Nah itu. Nah, dunia itu sudah sedemikian rupa. Ya. Harta bukan jaminan untuk menjadi bahagia. Kalau harta adalah jaminan bahagia, harusnya Korun manusia paling bahagia. Ya, harusnya Korun manusia paling bahagia. Ya, harusnya Fir'aun manusia paling bahagia. Nyatanya enggak gitu loh. Korun itu kurang apa? Kalau dalam Quran disebutkan bahwa harta-harta Korun itu Masya Allah banyak ribuan, luar biasa. Gudang aja ribuan. Bahkan kemudian dalam sejarah dikatakan bahwa kunci gudangnya Korun itu hanya bisa diangkat oleh 30-40 al-bujum paling kuat saat itu. Hanya kuncinya loh itu. Gila kan? Belum hartanya. Bahkan kemudian dikatakan di situ ya, di banyak sejarah mengatakan Korun itu seringkali keliling membawa harta untuk pamer, bukan untuk dibagikan loh. Kalau sekarang kan apa ya? Mungkin ya teman-teman yang YouTuber yang kaya-kaya bagi-bagi lah, oh it's okay lah gitu. Nah, Korun tuh enggak, cuman keliling membawa 40 al-buju itu, 40 prajurit untuk kemudian membawa hartanya dan hanya dipamerkan. Ya. Dan hanya dipamerkan, bahkan dimintai zakat oleh Nabi Musa aja tidak diberikan. Ah, ini Korun ya. Jadi kalau hari ini ada orang kaya sombong, telat sampean, sudah ada Korun zaman dulu. Korun guyu ngeliat sampean. Nah, kekayaannya luar biasa, emasnya luar biasa. Nah, ini Korun. Fir'aun juga gitu. Kekuasaannya luar biasa. Artinya memang harta itu bukan menjadi sumber kebahagiaan. Oh, berarti kita kere no. Oh, ya nanti kita bahas ya. Nah, harta itu bukan sumber kebahagiaan, ya wis lah kere wae. Yo nanti ya. Kemudian perak, kuda pilihan, maksudnya kendaraan, binatang-binatang ternak, sawah, ladang. Maka Allah sebutkan di situ apa? Zalika mataul hayati dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Allah tidak sebutkan syahadah, tidak disebutkan sebagai kebahagiaan, tapi apa? Mataul hayati dunya. Mataul itu perhiasan, kesenangan dunia. Jadi ya beda gitu loh. Kenapa? Karena kesenangan itu batasnya itu cuma di tenggorokan, setelah turun selesai. Contoh misalnya, Mas Amar pernah makan paling enak apa Mas? Paling enak paling luaran Mas? Oke. Apa sate kelata ya? Nah, sate kelata ngalot ya kan ya. Sate kelata lah, oke. Seenak-enak sate kelata. Ya cuman di tenggorokan, ya cuman di mulut sampai tenggorokan. Setelah itu sama, besok pagi keluarnya juga sama. Sama dengan apa? Dengan singkong sama aja. Emang kalau misalnya makan ya, saya pernah diajak ke Turki ya sama Felix itu. Makan lamb chop namanya. Lamb chop itu ya itu iga utuh itu, wah pokoknya gitulah. Jadi yang bayangin ngeluh pokoknya kira-kira gitulah. Ya bayangin regone meriang wis ngono ya. Wah aku yo ora iso tuku ya kan. Nah, itu ya. Wah itu lamb chop atau mungkin mie Uighur ya. Mie Uighur itu juga luar biasa. Seenak-enak itu, yo kalau sudah sampai perut sama dengan singkong. Emang nek misalnya apa namanya makannya itu mahal kemudian masuk ke perut terus kebelet terus ditahan. Ngopo ya Mas Amar kok pucet. Oh aku loro weteng lho piye?
Aku pengen kebelet deh. Ayo ditokne wae. Jawabnya apa? Wah, larang nih. Jangan ini mahal ini. Sesok lah seminggu ya. Seminggu lagi lah dikeluarkan. Ya bisa meninggal lah gitu. Emang kalau kemudian kita makan makanan murah, sego kucing, kemudian kita belum kebelet, ayo metu, ayo keluar, kamu tuh murah, kan enggak juga gitu ya. Nah ini ternyata apa? Batasnya cuma di tenggorokan aja, batasnya cuma di sini aja. Gelegek, ya udah gitu aja. Jadi itulah kesenangan. Ya. Pada saat kita pengen banget HP ya, HP di review, YouTube, di gadgetin gitu, gadgetin.com misalnya atau gadget apalah gitu ya. Itu reviewnya itu lama banget. HP-nya 5 juta, padahal duitnya ya 1,5 gitu. Reviewnya yang 5 juta, padahal duitnya cuma 1,5 gitu. Lama begitu. Akhirnya ternyata ada temennya ngasih gratis. Walah senengnya minta ampun. Apel krowak malah ya kan. Wah ya apel ono krowake ngono kuwi ya kan. Apa yang diseneng kan, tapi coba senengnya berapa lama? Wah setiap saat dilap gitu di pandang-pandang, tapi paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu habis itu selesai aja. Biasa aja. Itulah namanya kesenangan dunia. Maka kalau kita lihat, nah ini masuk ke narkoba. Narkoba ini seolah-olah memberikan kebahagiaan. Padahal itu hanyalah kesenangan. Kesenangan itu ada batasnya. Jadi kenapa sih orang itu pengen memburu sana, memburu ini? Mereka tuh cari kebahagiaan, tetapi caranya keliru. Sehingga artis yang kemarin yang nggak dipublish, ya namanya juga, ya jadi dia narkoba, suami istri, nggak dipublish. Sebenarnya banyak gitu loh. Mereka kurang kayak apa coba? Kaya banget, bahkan di negeri ini mereka kuasai. Perusahaan mereka di mana-mana. Tapi kenapa masih cari narkoba? Berarti kekayaannya itu tidak membuat mereka bahagia. Karena mereka masih mencari narkoba. Ya. Karena mereka masih mencari alternatif lain dari sesuatu yang bisa membuat mereka tenang. Mobil mereka ada, ya perusahaan ada, uang tinggal gesek. Lah kita digesek-gesek, ya lecet kalau kita, ya nggak keluar uang, lecet kita itu. Nah, mereka tinggal gesek, batuk, datang itu yang mereka minta. Tapi ternyata mereka masih memilih narkoba. Itu berarti harta mereka, mobil mereka, jabatan mereka, itu tidak menjadikan mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka masih memilih narkoba. Berarti ada salah dalam kehidupannya. Yaitu apa? Apa yang menjadi standar bahagia? Kan begitu. Standar bahagia ini nanti yang nanti akan menjadi pondasi, terutama anak-anak muda, kemudian mereka tidak akan mengakses sesuatu yang buruk. Karena mereka sudah punya standar. Nah, teman sekalian, kalau belum ketemu standar ini, yakin ya mau diberikan apapun, kalau ada godaan narkoba, dia akan ambil itu. Kenapa? Memang ya awalnya mungkin coba-coba, akhirnya kebablasan. Kenapa? Belum ada standar kebahagiaan dalam kehidupannya. Maka yang terpenting sebelum kita bicara masalah hukum narkoba segala macam, yang terpenting adalah kita memiliki sebenarnya standar bahagia itu apa? Karena harta itu hanya kesenangan, wanita hanya kesenangan, ya kan? Harta segala macam hanya kesenangan, emas hanya kesenangan, ya kan? Jabatan kesenangan. Tapi yang kebahagiaan itu yang mana? Karena di masa Rasulullah ternyata banyak orang yang secara strata ekonomi berbeda, tapi semua bahagia. Kita lihat misalnya secara wajah ya, secara wajah. Silahkan baca di kitab Syekh Khalid Muhammad Khalid, ya kitab tentang 60 sahabat istimewa. Di situ dijelaskan bagaimana Mus'ab bin Umair, bagaimana Bilal bin Rabah. Mus'ab itu secara fisik mungkin kalau zaman sekarang ya kayak artis Korea, ganteng banget, bahkan dijuluki sebagai manusia paling harum di Mekah ketika itu. Bisa dibayangkan kalau dia keluar, mungkin kalau dia keluar itu maka jendela-jendela pintu wanita terbuka dan jangan teriak Mus'ab,
Mus'ab gitu ya, fallback aku dong, mungkin begitu zaman sekarang. Ya itu nggak jauh beda sama Mas Amar. Kalau Mas Amar keluar dari rumah, pintu wanita jendela terbuka, mereka bawa sandal, tempat sampah, wah Amar, wah gitu. Nah kalau Mus'ab itu diteriaki gitu. Jadi Mus'ab seneng banget mereka, kenapa? Harum, ganteng, kaya, anak tokoh, pinter, cerdas, sopan, luar biasa. Jadi sempurna lah gitu loh. Mus'ab itu secara ekonomi sempurna, wajah sempurna. Itu apa namanya Mus'ab. Beda dengan Bilal. Bilal itu sebaliknya. Bilal itu hitam, legam, miskin dari bangsa Buddha. Buddha itu yang nggak memiliki dirinya. Jangankan harta, dirinya aja nggak dimiliki oleh dia sendiri. Disuruh apa-apa terserah, yang penting dia dihidupi. Lalu gitu lah, yang penting dia makan. Ya, budaknya Umayyah bin Khalaf kan. Tapi walaupun strata ekonominya berbeda segala macam, wajahnya juga berbeda luar biasa. Karena Bilal itu dari Habasyah ya, dari Ethiopia, Afrika, hitam banget, sementara Mus'ab itu ganteng ya, menawan gitu ya. Tapi keduanya ini insya Allah dijamin ke surga. Anda bisa bayangkan ya, secara wajah berbeda, secara harta berbeda, tapi keduanya punya kebahagiaan abadi yang luar biasa. Nah ini Mus'ab sama Bilal, itu kan kalau kita bandingkan jauh banget, tapi mereka punya kebahagiaan yang sama. Mereka dipuji oleh Rasulullah. Bilal dikatakan ya bahwa apa? Sandal Bilal dikabarkan bahwa sandalnya ketika Bilal hidup, dikabarkan sandalnya suaranya sudah di surga. Bayangkan, orangnya masih hidup tapi suara sandalnya sudah di surga. Nah, itu kan luar biasa. Ya. Mus'ab bin Umair syahid. Ya kan, meninggal syahid. Nah, itu luar biasa. Coba bicara harta sekarang. Siapa yang tidak kenal dengan namanya Abdurrahman bin Auf? Kekayaannya luar biasa. Beliau pernah menjual tanah-tanahnya 40.000 dinar, bukan dirham ya, dinar. Ya kan emas kan, satu dinar katakanlah 2 jutaan gitu ya. Berarti kita coba katakan 40 miliar lah gitu ya, atau 4 miliar lah. Disedekahkan. Jadi sekali sedekah itu kota infak masjid enggak muat itu. 40 miliar sekali sedekah. Belum lagi ketika perang Tabuk, ya, bagaimana kemudian para sahabat itu bersedekah untuk perang Tabuk itu luar biasa. Beliau 500 ekor kuda. Masya Allah. Saya pernah ke Payakumbuh ya. Ke Payakumbuh. Bareng dengan, ketika itu ngisi dengan siapa? Ustaz Abdul Somad ya. Saya, Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Felixio. Masya Allah. Ya, mampir ke pondok apa itu, naik kuda. Luar biasa. Yang saya naiki itu kayaknya kudanya gagah luar biasa, tapi ternyata ini kena murah tak, beberapa ya paling cuma 100 juta. Loh, gila luar biasa, kuda murahnya 100 juta. Nah sementara kuda Arab itu mahal sekali, keturunan Arab gitu, kuda kan ada nasabnya, itu mahal sekali, katakanlah 500 juta aja. Ya kalau 500 ekor kuda sudah berapa ini ya, 500 ekor kuda, satu ekor kuda ya 500 juta ya, setengah miliar, berarti 250 miliar, 25 miliar kan itu kan, luar biasa. Sekali sedekah itu kan untanya, itu kan kudanya, belum untanya untuk barang-barang bawaan. Beliau sedekah 1.500 ekor unta. Nah, bukan hanya ekornya itu, ya perutnya, ya bulunya, ya dase gitu ya. Ya itu luar biasa, kayanya luar biasa. Dan Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang tidak bisa miskin, baik pada waktu beliau masih ya belum bersyahadat maupun setelah beliau memeluk Islam. Tidak bisa miskin. Beliau tuh miskin cuma sehari 2 hari mungkin ya. Kenapa? Karena ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah beliau dipersahabatkan dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Sa'ad bin Rabi itu orang yang paling kaya di Madinah. Rasulullah tuh wah luar biasa memang, beliau itu membaca karakter para sahabat itu tepat gitu loh. Ya, ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, Rasulullah itu tahu Abdurrahman bin Auf itu pedagang, maka dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang kaya raya, yang pedagang juga. Jadi Rasulullah itu bukan sekedar Nabi dan Rasul, bukan sekedar pemimpin. Rasulullah itu benar-benar komplit, sempurna,
termasuk yang mungkin bisa dikatakan beliau itu punya cara membaca psikologi sahabat itu tepat gitu loh. Mengutus siapa yang diutus ke Madinah untuk berdakwah di Madinah? Ternyata bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi siapa? Mus'ab bin Umair yang tadi tak ceritakan manusia terharum di Mekah itu. Padahal Umar lebih senior, ya. Abu Bakar apalagi lebih senior, tapi yang diutus dakwah ke Madinah siapa coba? Mus'ab bin Umair, pemuda. Hebat nih, Rasulullah itu luar biasa, ya. Maka teman sekalian yang dirahmati Allah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Ternyata di zaman Rasulullah itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang mungkin wajahnya hitam gitu ya. Tapi semua bahagia. Bahagia semuanya. Yang miskin siapa coba? Contohnya misalnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar dari suku Ghifar. Bayangkan, sampai kemudian dia punya prinsip. Orang yang orang yang kalau hari ini dia mencari nafkah, kemudian masih besok itu masih punya tabungan, itu dianggap nggak bertawakal. Bisa bayangkan ya, bisa dibayangkan ada orang berprinsip kalau ada hari ini orang kerja, terus besok punya simpanan untuk makan, dia nggak tawakal, luar biasa. Nah, jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu prinsipnya saiki kerja, wes gue mangan saiki. Nek kowe kalau Anda punya tabungan, kamu itu nggak tawakal, luar biasa. Maka hidupnya itu miskin banget itu Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Rasulullah mengatakan Abu Dzar besok akan meninggal sendiri, kemudian dibangkitkan sendiri. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu besok akan datang sendiri, meninggal sendiri, dibangkitkan sendiri. Luar biasa. Miskin luar biasa Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi dia sahabat yang istimewa. Dulu dia perampok kan, kemudian dikabarkan akan ada nabi, ya, ada nabi di di Mekah, di Madinah gitu ya. Kemudian beliau cari sendiri. Awalnya mengutus temannya sih. Kemudian ketika yang utusannya itu pulang, penjelasannya kurang maksimal gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang sendiri menemui Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari, mantan preman, merampok ngeri ya. Suku Ghifar itu memang suku yang kerjaannya ngerampok. Jadi sahabat yang terbaik, sahabat yang luar biasa. Jadi miskinnya luar biasa. Prinsip dia apa? Ya seperti burung. Ya, pagi hari keluar kelaparan, ya, sorenya kenyang. Jadi kalau burung itu nggak pernah burung kok besok nyimpen untuk makan untuk besok, nggak ada. Pokoknya ya pagi berangkat, sore pulang, kenyang, selesai. Nah, prinsip dia begitu. Sampai Utsman khawatir, wah ini kalau difahami rakyat tuh bahaya nih. Mau pada nggak kerja kalau gini, kira-kira gitu. Oke. Nah, sampai di sini bahwa apa yang disampaikan Allah hakul yakin, benar sebenarnya bahwa harta dunia segala macam itu bukan sumber kebahagiaan. Benar. Maka kalau ada orang kaya segala macam kok masih narkoba, ini pasti ada yang salah dalam prinsip kehidupannya. Itu apa? Standar kebahagiaan. Lalu apa standar kebahagiaan yang harus kita miliki? Yuk kita sekarang ke surat Toha ayat 124. Ya, surat Toha itu surat ke-20. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kok suaraku tadi goyo Ustaz Abdul Somad. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Semua kan berapi-api kalau beliau menyampaikan, luar biasa ya. Ya, nah kebetulan memang ulama-ulama itu punya ciri khas ya. Ustadz Adi, masya Allah, Ustadz Adi Dayat itu kayak Google aja kalah kayaknya Google aja itu tanya ke Ustadz Adi. Ustadz Adi itu masya Allah, gitu ya Allah, beliau itu benar-benar hadiah terindah untuk negeri ini nih. Apa-apa hafal itu, Al-Quran halaman berapa? Baik, fokus, perhatikan kitab At-Tibyan halaman 30 pojokan atas. Itu tadi luar biasa ya. Oke. Nah, teman sekalian, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, ini penting. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, enggak nurut sama Allah, enggak taat sama Allah,
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, maisatan dongka. Ya, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini kuncinya. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan sempit, bukan penghidupan yang miskin ya, tapi sempit. Orang kaya, orang berada, mobil banyak, tapi hidupnya sempit, nggak bahagia sama sekali. Tapi banyak orang miskin justru terkadang teman-teman bisa lihat di ngeprank-ngeprank itu, lihat di sosial media itu, banyak orang kaya ketika ada orang miskin lewat gitu ya, mereka acuh. Tapi berapa banyak orang yang ya cuma penjual balon gitu ya, ternyata ketika ada orang minta, justru penjual balon itulah yang dan memberi. Jadi terkadang itulah ya pelajaran kehidupan ya. Orang miskin terkadang orang yang kaya hatinya, tapi orang yang kaya tidak sedikit juga orang yang ternyata juga apa namanya sempit hatinya. Ya. Jadi kunci kebahagiaan itu ada di ayat tadi, yaitu kalau ini bicara kesengsaraan ya. Jadi kalau berpaling dari peringatan Allah, Allah akan sempitkan hidupnya. Tapi sebaliknya kan, kalau kita taat kepada Allah, itulah kebahagiaan. Maka Yo Ngaji punya tagline, taat bahagia, maksiat sengsara. Artinya orang semiskin apapun kalau dia taat, ya bahagia. Orang sekaya apapun ya kalau taat, dia juga bahagia. Ketaatan itu bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik orang miskin. Ya, kebahagiaan itu bukan milik orang kaya, bukan hanya milik orang miskin, ya, tetapi milik orang yang bertakwa. Itulah yang namanya kebahagiaan. Ya, itulah namanya kebahagiaan. Ya. Maka jangan pernah heran ketika misalnya bapak ibu kita dulu, masya Allah sepiring berdua segala macam, tapi pernikahannya langgeng, punya anak cucu, masya Allah bahagia. Kenapa? Karena bingkainya adalah taat kepada Allah. Tapi sekalipun kaya, tapi nggak taat, dia nggak bahagia. Maka termasuk ketika bicara narkoba, sebenarnya mereka bicara tentang standar bahagia. Tapi salah. Mereka mencari kebahagiaan, tetapi mencarinya dengan kemaksiatan. Nggak bakalan nemu. Ya, nggak bakalan nemu. Maka teman-teman coba, rasakan kebahagiaan. Rasakan perbedaan ketika teman-teman mendapatkan hadiah, dengan teman-teman ketika membantu orang lain. Coba bahagia mana coba? Resepnya itu loh, maknyusnya itu loh, itu mesti resep ketika kita bantu. Itu fitrahnya manusia begitu, Allah ngasih begitu. Tapi kalau kita menerima gitu, setelah diterima ya udah ya wes gitu loh. Tapi kalau kita memberi itu kayaknya kok seneng banget rasanya, dan itu teringat-ingat terus. Ya, itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa namanya? Inilah yang menjadi pondasi kita ya, menjadi pondasi kita terkait dengan standar kebahagiaan ya. Terkait dengan standar kebahagiaan dikaitkan dengan bagaimana ketika apa namanya? Banyak orang-orang yang kemudian justru memilih narkoba menjadi pelarian. Berarti mereka ya belum memahami sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Sebentar Ustaz, ini ada pertanyaan lagi ini, mungkin bisa dijawab Ustaz. Jika narkoba itu dilarang oleh agama, nah bagaimana dengan narkoba yang untuk pengobatan? Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ya, gimana? Ini ada pertanyaan. Nah, narkoba itu kan dilarang agama. Nah, kalau misalnya narkoba yang buat pengobatan itu hukumnya seperti apa? Oh gitu ya, sebenarnya fikih banget ini ya. Saya tidak boleh jawab sembarangan. Baik teman sekalian, ini saya ambil dari penjelasan beberapa ulama ya. Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk nafsa ya atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau meredam rasa sakit ya. Nah, ini harus kita pahami ini dalam keadaan darurat
Kalau darurat itu berarti mengancam jiwa. Jadi kalau sudah tidak ada alternatif lain, ya kalau nggak pakai ini bahaya, itu darurat, mengancam jiwa. Maka Allah itu terkadang ya di dalam ayat misalnya mengharamkan katakanlah daging babi, tapi di satu sisi Allah akan memberikan penjelasan bahkan yang haram pun bisa jadi halal ketika kondisi itu berubah. Misalnya di dalam hutan nggak ada makanan sama sekali, ya nggak ada makanan sama sekali, dan kalau kita nggak makan, satu-satunya makan hanyalah daging babi, ya udah diburu, bunuh, dimakan. Maka itu boleh. Kenapa? Karena salah satu tujuan Islam datang ke dunia itu adalah untuk menyelamatkan jiwa. Maka disitulah nanti ada hukum-hukum tentang ya bagaimana kalau kemudian memanfaatkan sesuatu yang haram tetapi untuk menyelamatkan jiwa. Maka di situ nanti bicara tentang darurat, ya. Tetapi ingat ya, ukuran darurat itu adalah sampai hilangnya nyawa. Jadi jangan sampai kita belum berusaha untuk mencari obat, tetapi ternyata langsung menggunakan itu, padahal masih banyak yang lain. Nah, gitu. Jadi ini keadaan darurat. Ya, maka Imam Nawawi rahimahullah berkata, seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Yang tepat adalah diperbolehkan. Nah, ya. Jadi ingat ukurannya adalah darurat. Ya, darurat. Dan darurat itu ukurannya lagi adalah mengancam jiwa. Jadi kalau nggak pakai itu bahaya. Nah, baru itu bisa dipergunakan. Oke, baik. Terima kasih sekali. Luar biasa penjelasannya hari ini. Banyak ilmu yang dapat kita ambil Ustaz hari ini. Memang dari awal saya simpulkan bahwasannya seseorang itu harus memiliki standar kebahagiaannya sendiri. Karena banyak kasus-kasus narkoba itu mereka hanya mencari kesenangan duniawi saja yang akhirnya menghancurkan kehidupannya di kemudian, begitu Ustaz. Terus tadi perihal masalah narkoba digunakan untuk pengobatan itu hanya dibolehkan saja untuk yang kondisi darurat. Nah, darurat saja. Jadi apabila itu tidak dibutuhkan, itu juga disarankan untuk tidak dikonsumsi. Tadi kata Ustadz Cahyo juga Ndiko bahwasanya kalau kondisi di mana manusia itu harus mengonsumsi, kalau tidak mengonsumsi itu nanti akan menyebabkan bahaya bagi dirinya sendiri, begitu Ustadz ya, kondisi darurat seperti itu. Ya, tapi harus diingat ya, bagaimana kalau kecanduan? Kalau kecanduan itu kalau nggak makan lagi bahaya, ya itu beda lagi, itu harus rehabilitasi. Ya, gitu. Ya. Wah itu kalau saya nggak makan ini gimana? Itu namanya kecanduan, beda lagi ya. Karena kan kita bicara tentang pengobatan. Kalau kecanduan ya direhabilitasi. Gitu. Ya. Beda caranya gitu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Waktunya sangat luar biasa sekali penjelasannya dari awal tadi sampai sekarang. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan hari ini teman-teman dari Ustadz Cahyo begitu. Nah, demikian podcast ngopi kita kali ini. Terima kasih sekali atas materinya kepada Ustadz Cahyo. Semoga sedikit banyaknya perbincangan kita tadi bisa diambil manfaatnya begitu. Dijadikan pembekalan hidup kita agar tidak terjerumus pada kasus-kasus narkoba yang tidak hanya menghancurkan kehidupan dunia saja, tapi juga menghancurkan kehidupan di akhirat begitu. Apalagi ada ayat di dalam Al-Quran juga, Allah berfirman bahwasanya jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kami. Tunggu podcast episode podcast ngopi lainnya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.